Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa biasa pekan yang ke-8. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31 tentang upah mengikut Yesus. Setelah Yesus menyampaikan terkait dengan orang kaya yang mau mengikuti Yesus tapi disuruh pergi menjual harta miliknya dan membagikan kepada orang miskin dan kembali mengikuti Yesus. Orang kaya itu pergi dengan kecewa karena hartanya banyak. Dan Yesus mengatakan alangkah susahnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan pandangan orang terkait dengan terutama para murid juga orang kebanyakan pada waktu itu dan bahkan sampai sekarang ini juga, bahwa kekayaan, harta itu adalah milik dari menjadi satu hal yang boleh dibilang berkat dari Tuhan. Kekayaan itu menjadi berkat, kesejahteraan itu menjadi berkat Tuhan. Dan memang benar demikian. Tapi bahwa berkat Tuhan sebagai murid-murid Kristus, berkat Tuhan itu tidak bisa menjadi milik sendiri, dinikmati sendiri. Bagaimana kita menikmati sendiri sementara anggota tubuh kita, anggota gereja kita yang lain, anggota masyarakat kita yang lain hidup dalam kekurangan, hidup dalam suasana yang sangat terbatas, bahkan sakit dan ketiadaan untuk pengobatan dan lain sebagainya. Penderitaan. Nah, di sini sebetulnya satu tantangan bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Tantangan bagaimana menjadi kaya sesungguhnya sebagai murid Kristus. Kesejahteraan dianggap sebagai tanda kerelaan Allah khususnya dalam kehidupan umat Israel sampai saat ini juga. Dan kita tetap butuh itu. Kita tetap mohonkan itu. Bukan berarti kita tidak mohonkan. Bahwa ketika kita mendapatkan itu, kita justru mempersembahkannya kepada Tuhan. Untuk keluarga kita masing-masing, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan di sini ketika Petrus menyatakan akhirnya kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini pernyataan seolah-olah bahwa kami tidak dapat apa-apa kalau ikut Engkau. Dan Yesus dengan tegas menyatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. 100 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa hasil itu berlimpah-limpah. Hasil pada zaman Israel itu 30 kali lipat itu sudah banyak sekali. 60 kali lipat itu sudah lebih dari cukup. Tapi ini 100 kali lipat artinya berlimpah-limpah. Ketika kita ikut Yesus, apa yang kita punya, kekayaan itu adalah kekayaan yang berlimpah-limpah dalam hidup rohani maupun juga jasmani, sekalipun disertai dengan penganiayaan, berbagai penganiayaan dan penderitaan. Ketika kita kuat, kita bertahan, kita selamat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, agar kami memiliki kekayaan di dalam rahmat-Mu, mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, dan memperoleh hasil yang berlimpah, sekalipun disertai dengan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami manusia lemah yang seringkali juga di tengah kesulitan kami tidak mampu bertahan. Kuatkanlah iman kami dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.